Alangkah naibnya, konyolnya kita nanti tidak ada langkah-langkah yang kita siapkan. Berangkat normal pun ada problem. Problemnya apa? Minyak pesawat naik. Umpamanya tidak berangkat, uang tidak hilang. Supaya tidak hilang, siapa yang akan bicara ke Saudi? Menteri Haji. Menteri Haji nggak dianggap Pak nanti. Nah, kalau mungkin sampai ke presiden. Yang susah itu nanti kalau Garuda kemungkinan bisa juga mungkin pemerintah ambil tindakan. Tapi kalau yang namanya Saudi ini yang kita agak repotan. Haji memang masih dilaksanakan, tapi yang akan berangkat itu orang Afrika, jalurnya beda. Terus mau disamakan dengan kita. Wah, ini terlalu kejam juga itu. Mereka hanya bicara biaya penambahan kalau ada perubahan rute. Kemudian saya juga berharap ada teman-teman media, tolong nanti pemberitaannya dibuat yang soft supaya tidak memberikan kekhawatiran pada calon jamaah haji kita. Masuk mengenai skenario. Kita tidak berharap haji ini tidak terlaksana dan tidak memberangkatkan haji. Tapi alangkah naibnya, konyolnya kita nanti tidak ada langkah-langkah yang kita siapkan. Komisi 8 tidak mau. Kami akan menuliskan skenario. Tentu kami mau juga pemerintah, karena yang melaksanakan ini pemerintah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan skenario itu. Luar biasa Kementerian Haji. Tapi kami belum melihat setiap pilihan yang terlibat itu siapa. Umpamanya berangkat. Tadi Pak Erwin bilang berangkat normal pun ada problem. Problemnya apa? Minyak pesawat naik. Dengan siapa kita bicara? Saya belum mendengarkan itu. Kalau mau dikembalikan ke BPKH, saya kira BPKH tidak mau. Komisi 8 juga nggak mau lagi membuka panja. Masih mau Pak Wahid buka panja? Mengulang nol. Oke. Pilihannya tidak memberangkatkan. Kemungkinan terjadi apa? Terus siapa yang harus diyakinkan? Dan yang meyakinkan ini siapa? Saya belum mendengarkan itu. Itu nanti supaya skenario kita ini ada jalannya Pak Menteri. Umpamanya tidak berangkat, uang tidak hilang. Supaya tidak hilang, siapa yang akan bicara ke Saudi? Menteri Haji. Menteri Haji nggak dianggap Pak nanti. Nah, kalau mungkin sampai ke presiden. Karena memang kita tidak ada membuat klausul seperti itu di kontraknya. Jadi harus, tapi kan kedaruratan, itu terlalu kejam itu kalau sudah darurat masih. Haji memang masih dilaksanakan, tapi yang akan berangkat itu orang Afrika, jalurnya beda. Terus mau disamakan dengan kita. Wah, ini terlalu kejam juga itu. Kemudian, kalau umpamanya mulus nih berangkat, tapi tiba-tiba setelah di sana eskalasi malah melebar, nggak bisa. Kemudian kita mencari alternatif jalur. Ke siapa kita bicara? Apakah kita terbang sendiri? Kan nggak mungkin. Kalau kita terbang di atas Nairobi, kita tanya dulu Nairobi bayarnya berapa? Lewat di udaranya dia. Ini yang belum kami dengarkan, langkah-langkah apa. Kami kira Pak Ketua, pimpinan rapat, kita sudah mendengarkan dengan saya kira namanya skenario kan skenario bukan terjadi, tapi pilihan itu kalaupun sudah ada pilihan bisa saja pilihan yang lain. Cuma semuanya pilihan itu harus ada langkah-langkah yang kita ambil. Tentu dalam hal skenario semuanya memang anggaran. Anggaran itu kalaupun umpamanya ini, kita tetap memberangkatkan, tapi biayanya membengkak. Dari mana kita mendapatkan anggaran? BPKH sudah habis. Kemarin aja tinggal 3, sekian triliun dan sudah diberikan ke semuanya untuk virtual account. Habis.
Harus mau ajak kita rapat pun nanti BPKH, apanya yang mau diambil? Mungkinkah dari APBN? Salah satu itu, karena dalam keadaan darurat. Langkah-langkah inilah yang coba harus dirumuskan, tidak bisa sekedar skenario, tapi apa saja yang terkait dengan yang kita ambil di langkah-langkah itu. Khusus kembali lagi tadi mengenai semua ini yang kita siapkan, yang kamar orang gitu. Jadi jangan sampai nanti masih mending bersisa kamarnya. Biasanya, ini Pak Ian sebetulnya ini, udah terlalu banyak angka-angka jadi agak rumit. Biasanya ada cadangan Pak Ian. Lah kalau ada cadangan di mana ini kita ini? Atau ada lagi laporan yang tidak yang disembunyikan di sini? Ini nggak tahu kita ini. Pokoknya yang dilaporkan 177 hotel. Saya kira ini sudah. Terima kasih. Makasih Pak Ketua. Masih ada Pak Wahid? Silakan. Terima kasih pimpinan, yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8 dan yang kami hormati Pak Gus Menteri dan Wakil Menteri bersama jajarannya. Terkait dengan situasi memanasnya Timur Tengah, memang ini susah diprediksi, ya. Susah diprediksi. Tadi sudah disampaikan sampaikan oleh Pak Marwan. Bisa juga di saat kita menjelang berangkat atau di saat kita sedang di sana. Ini yang perlu kita waspadai, bikin skenario-skenario. Ya meskipun itu kita juga, ya mudah-mudahan ini cepat berakhir lah setelah Idul Fitri ini. Yang kedua, yang saya ambil informasi yang penting terkait dengan apa yang disampaikan terkait masalah fuel, masalah minyak. Harga minyak ini melambung ya, memang sempat naik ya, dari APBN kita menyampaikan 70 ya, US dollar per barrel, sekarang kemarin sempat sampai 115, sekarang sudah turun lagi ya. Tapi ini juga perlu untuk Gus Menteri untuk selalu koordinasi sama maskapai ya. Maskapai baik itu Garuda maupun Saudi Airlines. Ini penting ya, ini yang harus kita ketahui. Kalau situasi normal tidak terjadi perang tapi pemulihan harga minyak ini masih, harga minyak belum kembali pada harga normal. Ini yang perlu kita, apakah maskapai tidak menuntut untuk tambah anggaran atau biaya, atau kalau tidak sama sekali malah terima kasih ya. Ini kita harapkan demikian. Yang susah itu nanti kalau Garuda kemungkinan bisa juga mungkin pemerintah ambil tindakan. Tapi kalau yang namanya Saudi ini yang kita agak kerepotan. Jadi highlight-nya aja Pak Menteri, nanti mungkin bisa disusul dengan jawaban tertulis kita. Silakan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Mungkin saya tidak jawab satu persatu. Secara global saya sepakat dengan Ibu Seli dan teman-teman yang lain tadi bahwa ketika nanti kita masuk ke masalah penambahan anggaran, pasti sudah tentu kita akan koordinasi dengan DPR Komisi 8. Kemudian dari beberapa harapan bahwa keyakinan insya Allah tidak ada permasalahan, tidak ada penundaan ataupun pembatalan karena perangnya sudah selesai. Kita juga sangat berharap seperti itu. Bahkan teman-teman di Saudi juga merasa tidak perlu ada pembatalan seperti itu. Kemudian tadi disebutkan nusuk, insya Allah nusuk sudah dipastikan akan diserahkan di Indonesia. Kemudian diplomasi haji yang disarankan oleh Ustadz Hidayat Nurwahid, insya Allah nanti akan bisa kita koordinasikan.
Kemudian masalah teknis-teknis yang lain, termasuk penambahan biaya pesawat terbang hari ini jika tidak ada perubahan jadwal. Kemarin kita ketemu dengan 2 maskapai, mereka belum bicara tentang penambahan biaya. Mungkin karena memang sudah dikontrak, sudah tanda tangan, mungkin loh ya. Tapi yang jelas mereka sampai kemarin tidak bicara tentang penambahan biaya, dan mereka hanya bicara biaya penambahan kalau ada perubahan rute. Itu aja yang tadi. Pertama kami berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang beberapa kemungkinan situasi kedaruratan. Dan alhamdulillah ada beberapa pemecahan, walaupun nanti tetap harus ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan kita ke depannya. Yang kemudian saya juga berharap ada teman-teman media, tolong nanti pemberitaannya dibuat yang soft supaya tidak memberikan kekhawatiran pada calon jamaah haji kita. Saya kira itu. Terima kasih.